Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arvelio Renatan Budi Santoso dengan NIM F1D021080. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal modul 5 dari praktikum pengolahan citra digital yang dimana judul modul tersebut adalah perbaikan kualitas citra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uh, source code yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus dari jurnal modul 5 perbaikan kualitas citra. Untuk langkah yang pertama, di sini kita akan mengimport library-library yang akan digunakan dalam pengerjaan kasus. Untuk library pertama di sini adalah ada library NumPy, ada matplotlib.pyplot, ada CV2, dan ada CV2 yang dimana dari library NumPy itu berfungsi untuk memanipulasi array yang akan digunakan dalam operasi komputasi citra. Lalu di sini ada library matplotlib.pyplot yang dimana berfungsi untuk memvisualisasikan sebuah citra ke dalam bentuk histogram, dan yang library yang terakhir yang digunakan adalah CV2 yang dimana library CV2 ini berfungsi untuk pengolahan sebuah citra, dimana untuk source code-nya itu kita menggunakan import, lalu library yang akan digunakan lalu akan dideklarasikan dengan nama apa. Berarti kalau kita mengimport numpy snp, berarti untuk pemanggilan library numpy-nya kita hanya perlu mengetik np. Selanjutnya untuk import matplotlib.pyplot itu akan dideklarasikan sebagai plt. Dan yang terakhir library CV2 akan dideklarasikan namanya sebagai CV. Jadi untuk langkah yang pertama kita itu import library yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus. Setelah itu di sini kita bakal memasukkan nih gambar yang akan kita eksekusi untuk pengerjaan kasus dari jurnal modul 5 dengan judul perbaikan kualitas citra. Di sini sudah ada gambar bunga yang dimana di sini kelihatan ada titik-titik hitam, ini biasanya disebut dengan noise. Lalu kita memasukkan gambar tersebut dengan bentuk histogram. Itu gimana caranya? Yaitu dengan source code kita pendeklarasian nama dari image tersebut. Di sini saya menggunakan namanya image. Lalu kita menggunakan library dari matplotlib.pyplot. Lalu kita ketik imread, di sini berfungsi untuk membaca image dari sumber lokal tertentu. Nah, lalu kita masukkan saja nama file dari gambar tersebut. Di sini saya mendeklarasikan nama filenya itu bunga.jpg. Di sini bisa sih selanjutnya yaitu kita bakal nge-show nih image tersebut dalam bentuk histogram dengan menggunakan plt.imshow, yang dimana fungsi dari imshow ini adalah untuk memunculkan tampilan dalam bentuk histogram. Lalu selanjutnya kita bakal merubah gambar tadi bunga ini yang masih memiliki noise ke dalam bentuk grayscale. Jadi analoginya itu kita mengubah gambar dari yang berwarna menjadi hitam dan putih saja agar mudah untuk dieksekusi pengoperasian citranya. Selanjutnya, untuk gimana sih caranya untuk mengubah dari gambar yang berwarna ini menjadi grayscale ini? Nah, caranya mengubah adalah menggunakan library CV. Di sini kita deklarasikan dulu nama variabelnya. Di sini saya menamakan dengan gray. Lalu kita panggil library cvt color. Lalu kita masukkan nih apa yang bakal kita eksekusi untuk dirubah menjadi grayscale. Otomatis kita bakal mengeksekusi image-nya. Di atas tadi kita sudah deklarasikan bunda.jpg itu dibaca dengan nama variabel image. Lalu kita ubah menjadi cv.color underscore dari RGB menjadi gray. Lalu kita show gambarnya. Kan kalau image tadi itu gambar yang masih berwarna.
karena kita di sini sudah deklarasikan gambar yang grayscale itu dengan nama gray, jadi tinggal kita panggil aja gray. CMap ini artinya adalah fungsi untuk color mapping, di mana color mapping yang kita ambil itu gray. Jadi simpulannya, script yang tadi ini merupakan sebuah script untuk mengolah citra yang sudah ditampilkan dan merubah warna dari suatu citra tersebut dari format RGB menjadi format gray. Lalu dimunculkan kembali dalam bentuk diagram dengan fungsi ImShow dari library matplotlib.pyplot dan mengatur warna yang akan dimunculkan dengan fungsi color mapping atau CMap dengan nilai gray. Oke, selanjutnya di sini saya ada mendeklarasikan tinggi dan lebar, yaitu dengan fungsi gray.shape. Apa sih fungsi gray.shape ini? Jadi script gray.shape ini adalah merupakan fungsi untuk kita mengetahui nih matriks dari gambar tersebut itu berapa dikali berapa dimensi matriksnya. Jadi misalnya kalau kita kita tulis gray.shape, otomatis itu bakal keluar berapa sih tinggi dan lebarnya. Tuh. Oke, di sini cuman ada satu kasus dari jurnal mode 5 ini, yaitu di mana kita disuruh lakukan perbaikan citra pada gambar sun2.jpg dengan menggunakan window atau kernel 3x3, 5x5, dan 7x7 dengan menerapkan proses filtering ada mean, modus, dan median. Jadi disclaimer aja, ada gambar yang saya simpan di laptop saya ini, itu saya kasih format nama bunga, bukan sun f_2. Jadi sudah saya ganti. Oke, kita masuk ke filtering yang pertama, mean. Sebelum itu, mean apa sih mean? Jadi mean itu mencari rata-rata dari array matrix, lalu kita ganti matriks yang sudah kita targetkan dengan nilai rata-rata dari array matriks tersebut. Jadi otomatis di sini ada dua fungsi, yang dimana ada fungsi mean dan mean filter. Di mana fungsi mean ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-ratanya. Untuk mean filter di sini berfungsi untuk memasukkan image yang akan dioperasi dengan kernel apa saja yang bakal kita masukkan. Otomatis kernel yang kita masukkan itu ada 3, 5, dan 7. Di sini saya akan menjelaskan source code yang pertama. Di sini ada mean, di mana array sama dengan np.summatrix. Di sini berarti arti dari script array sama dengan np.summatrix ini mendeklarasikan array yang dimana nilai dari array tersebut isinya adalah hasil penjumlahan dari matriks yang akan dioperasikan. Otomatis itu adalah matriks gambar. Lalu kita deklarasikan di sini tinggi dan lebar dari matriks tersebut yang sudah dioperasi. Lalu kita cari rata-ratanya dengan script mean sama dengan array dibagi tinggi dikali lebar. Kan rumus dasar dari mencari nilai rata-rata adalah penjumlahan dari seluruh nilai dibagi dengan berapa sih banyak nilai dari sesuatu yang kita cari rata-ratanya. Otomatis banyak nilai dari matriks tersebut adalah tinggi dan lebar dikali lebarnya, atau bisa disebut dengan matrix.shape. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengoperasian dari mean filter. Oke, untuk yang pertama di sini ada script filter sama dengan np_zeros dengan inputan kernel dengan tipe integer. Jadi di sini pendeklarasian variabel filter dengan nilai array 0, yang dimana panjang kali tinggi dan lebarnya itu adalah banyak kernel yang akan diinputkan. Misalnya 3x3, otomatis kernelnya 3, tingginya 3, lebarnya 3. Kalau misalnya 5, kernelnya 5, tingginya, lebarnya 5. Dan itu tipenya integer. Lalu kita pendeklarasian nilai result sama dengan np.zeros dengan isian itu dari image.shape. Apa sih artinya ini?
Jadi, kita mendeklarasikan variabel result untuk menyimpan nilai dari hasil dengan isi array kosong yang jumlahnya itu sesuai dengan tinggi dan lebar dari image-nya. Selanjutnya di sini ada mid x sama mid y, kernel x sama kernel y itu kita mendeklarasikan ada kernel x dan kernel y dari filter.shape-nya. Otomatis ada 3,3 kalau misalnya kernelnya 3, kalau 5, 5,5. Lalu kita mencari nilai tengahnya nih dari matriks yang akan dioperasikan itu dengan cara kernel X dikurang 1 dibagi 2. Itu tipenya dijadikan integer. Kalau misalnya koma itu diubah menjadi integer. Sama seperti mid y-nya juga. Lalu di sini ada proses padding. Ada padding kiri, kanan, atas, dan bawah. Kenapa sih di padding? Jadi kan matriks tersebut itu bakal dilakukan konvolusi dari awal hingga habis nanti konvolusinya sesuai dengan kernelnya. Jadi itu harus di padding. Gimana sih cara paddingnya? Padding sama dengan mp.pad pakai image itu ada padding kiri, padding kanan, padding atas, dan padding bawah. Nah, mode sama dengan edge ini adalah tipe paddingnya. Tipe padding itu ada dua. Jadi mode edge itu ada dengan padding konstan dengan nilainya 0. Kalau nearest itu dengan nilai yang terdekat dari padding tersebut, dan masih banyak lainnya, ada berbagai macam, ada mean, modus, dan median. Lalu kita lakukan perulangan di sini for i in range tinggi, perulangan sebanyak matriks yang akan dioperasikan. Lalu kita pemanggilan fungsi mean dan di dalamnya itu sudah ada terjadi padding dari sebanyak i di mana proses perulangannya itu sampai i ditambah kernelnya itu antara 3, 5, dan 7. Selanjutnya ini adalah hasil dari mean filtering, di mana di sini adalah pemanggilan fungsi mean filtering, di mana di sini image yang akan diproses itu gray, lalu kernelnya itu 3, di sini ada kernel 5 dan kernel 7. Jadi ini hasil dari mean filtering kernel 3, mean filtering kernel 5, dan ini mean filtering kernel 7. Selanjutnya di sini ada median. Seperti biasa kita cari tahu dulu nih, median itu apa sih? Median itu adalah mencari titik tengah dari sebuah nilai yang akan dioperasikan. Jadi otomatis untuk mencari nilai titik tengah, kita harus mengurutkan terlebih dahulu nilai-nilai yang akan kita cari nilai titik tengahnya. Lalu setelah itu, kita baru bisa mendapatkan nilai titik tengahnya. Nah, otomatis kalau untuk mencari median, kita perlu namanya fungsi untuk nge-sortnya. Fungsi sort yang saya pakai di sini itu adalah fungsi sort dari bubble sort. Jadi, parameternya itu adalah matriks yang akan dioperasikan. Lalu di sini dia akan melakukan perulangan dari matriks dengan nilai array kosong, indeks kosong sampai indeksnya habis, dengan J itu dimulai dari indeks ke-1. Lalu di sini ada variabel temporary, pendeklarasi variabel temporary untuk menyimpan nilai matriks yang akan diurutkan. Selanjutnya di sini ada fungsi middle. Setelah kita urutkan, otomatis kita harus mencari nilai tengahnya dari median, yaitu dengan cara kita pemanggilan fungsi sort yang di atas tadi. Setelah kita melakukan fungsi sort, lalu kita akan melakukan mencari titik tengahnya dengan membagi dua banyak nilainya. Nah, di sini terdapat beberapa kondisi nih. Gimana kalau misalnya kondisinya dia ganjil? Gimana kalau panjang array-nya itu kondisinya itu genap? Jadi kalau dia panjang matriksnya itu dia genap, maka nilai mid-nya itu harus ditambah 1 baru dibagi 2. Jadi otomatis apabila nilai ganjil, apabila misalnya ada array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya kita mau mencari titik tengahnya nih, otomatis titik tengahnya antara 3 dan 4. Lalu gimana sih caranya? Kita jumlahin 3 dan 4, lalu kita bagi 2. Nah, itulah kenapa shortcut dari
kondisi modulo 2 sama dengan 0 atau nilai array genap itu matrix mate ditambah matrix mate plus 1 dibagi 2. Jadi matrix mate ditambah matrix setelah matriks yang menjadi nilai titik tengahnya baru dibagi 2. Gimana? Kalau kondisi array-nya tidak genap, berarti tinggal langsung saja nilai mate-nya adalah matrix mate. Nah, selanjutnya sama seperti apa yang dilakukan di atas pada fungsi mean filtering. Jadi pendeklarasian filter, memasukkan image-nya, kernelnya, kita cari titik tengah dari matriksnya, titik tengah dari kernelnya, lalu kita masukkan lalu kita padding dia punya matriks yang akan dioperasikan, lalu kita lakukan perulangan di sini. Kita melakukan filter sama dengan padding y ditambah x tambah y tambah y. Di sini ada fungsi reshape. Fungsi reshape itu apa sih? Fungsi reshape itu adalah pengubahan dari array 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Lalu hasilnya itu akan ditampung di variabel result. Dan ini adalah hasil dari median filtering 3x3, 5x5, dan 7x7. Oke, untuk kasus yang terakhir, ini adalah kasus dari modus filtering. Modus itu apa? Mencari nilai terbanyak dari sebuah array. Berarti kita perlu membuatkan fungsi untuk modus. Di sini sudah ada fungsi untuk modus. Di sini mendeklarasikan matriks sama dengan lalu kita urutkan terlebih dahulu matriksnya, lalu kita membuat nilai value untuk menyimpan indeksnya, lalu kita melakukan perulangan nih sepanjang matriksnya. Lalu kita menyimpan nilai paling besar ke dalam variabel temp. Lalu terdapat perulangan lagi, jika benar value itu sesuai sama tempnya, nilai terbesarnya, maka itu akan di output oleh fungsi tersebut. Untuk source code modus filtering, script untuk modus filtering sama seperti filtering di atas dan sebelum-sebelumnya. Kita inputkan image yang akan kita proses berupa matriks, lalu kita inputkan kernelnya berapa, kita membuat sebuah variabel pendeklarasian filter dengan isinya itu dengan besar panjangnya itu sesuai dengan kernelnya dan lebarnya sesuai dengan kernelnya, lalu membuat variabel result untuk menyimpan nilainya. Setelah itu kita cari kita tentukan kernel tinggi dan lebar dari kernelnya itu dengan nama kernel X dan kernel Y. Lalu kita cari titik tengah dari kernel tersebut, kita lakukan padding dan kita lakukan padding yang kita gunakan di sini semuanya nearest padding. Sebenarnya bisa saja melakukan padding dengan nilai zero padding, yaitu dengan tinggal mengganti mode ini menjadi konstan, itu akan berubah menjadi zero padding. Selanjutnya setelah di padding apa? Lakukan perulangan sebanyak tinggi dan lebar dari image tersebut. Lalu kita masukkan function modus, kita panggil fungsi modus dengan isinya padding sama seperti di mean filtering. Cuman yang kita ganti itu adalah fungsi modusnya. Dan ini adalah hasil dari modus filtering 3x3, 5x5, dan 7x7. Oke, untuk kesimpulan dari jurnal modul 5 ini, yang bisa saya tarik kesimpulannya dan saya pelajari di dalam jurnal modul 5 ini adalah pada intinya kita harus menguasai konsep dari mean, modus, dan median. Untuk melakukan filteringnya, kita hanya perlu memanggil function dari misalnya mean filtering. Kita hanya perlu memanggil function mean. Kalau modus kita perlu panggil function modus. Untuk median kita hanya perlu panggil fungsi median. Dan semuanya itu selalu dengan konsep perulangan yang sama, yaitu mendeklarasikan tempat untuk menyambung hasilnya, mencari titik tengah dari kernelnya, lakukan padding dari matriks image yang akan diproses, lalu telusuri matriks image-nya sesuai tinggi dan lebarnya, lalu kita bakal memanggil function dari apa yang kita mau pakai nih, antara mean, median, atau modus filtering. Gitu ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada jurnal modul 5 praktikum pengolahan citra digital ini, dengan judul perbaikan kualitas citra apabila ada kesalahan kata atau penyebutan atau adanya kesalahan arti dalam apa yang sudah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian, terima kasih.